Oke, baik. Saya mulai saja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai metode pengendalian diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 bagi guru-guru PAUD. Monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini insya Allah ibu-ibu sehat. Nah, ibu-ibu, jadi kita tadi seperti yang dikemukakan oleh Bu Mona, kita akan membahas mengenai self-awareness dan metode pengendalian diri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, nah, pengendalian diri dan self-awareness, gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat tsunami ya menenggelamkan dan seterusnya, ada ibu, ada bapak-bapak yang kehilangan rumah dan segala macam, yang tertinggal yang utuh cuman kursi dan seterusnya. Ya, itu bencana alam yang kita alami. Nah, sekarang ini ada di kita adalah yang ini. Aduh, sorry. Ya, yang ada di kita sekarang adalah yang sekarang kita alami adalah bencana yang non alam, yaitu bencana COVID. Ya, jadi COVID-19. Kondisi psikologis yang mengganggu kita. Yang tadinya tenang-tenang, nggak kepikiran kok bisa ya menjadi seperti ini. Nah, hal-hal yang begitu bisa terjadi ketika orang mengalami bencana. Ya, ada perasaan tertekan, ya, ada perasaan galau, ada perasaan bingung, ya, ada frustrasi, macam-macam, ada yang mungkin takut. Banyak hal mungkin dari sekian bulan kita mengalami bencana COVID ini. Sampai kenapa? Karena dia menjadi orang yang tidak bisa menyelesaikan apa-apa, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Ya, ada stres yang dialami sedemikian rupa yang oleh setiap individu. Sebetulnya secara psikologis untuk kalau tadi Bu Mona bilang penanggulangan diri, sebetulnya kita punya kompetensi, kita punya kemampuan untuk bagaimana kita berhadapan dengan satu situasi. Ya, ada 4 kompetensi diri kita yang bisa kita punya, yang bisa kita pakai untuk, karena tadi kita temanya adalah pengendalian diri, ya, kita punya kesadaran diri. Atau bahasa kerennya adalah self awareness, ya. Jadi kesadaran diri, kita punya harga diri, kita punya kesadaran terhadap tubuh kita, ya. Kalau orang yang tidak punya kendali diri yang bagus, self awareness-nya jelek, maka yang terjadi adalah bagaimana dia menjadi orang yang kalau mau melakukan sesuatu membabi buta mencapai tujuannya, nggak peduli orang lain, gitu kan. Padahal kan bahkan sampai kepada nggak peduli dirinya sendiri. Terus ya, nanti semua orang nggak suka sama aku. Enggak, ya udah, aku cinta dengan diriku. Walaupun aku judes, tapi aku bahagia. Kenapa? Karena ternyata judesku bisa aku ini contoh. Saya nggak bisa mencontohkan orang lain ya. Saya contohkan diri sendiri aja dulu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya cinta terhadap diri saya. Karena saya cinta terhadap diri saya perlakukan diri saya secara fisik seperti apa. Ya, saya perlakukan hidup saya seperti apa. Saya perlakukan. Saya memiliki jiwa yang membuat saya tidak menjadi frustrasi dan seterusnya. Mencintai diri. Ya, jadi jangan menjadi orang yang seperti ini. Selalu lemah, lesu, lunglai, menutup diri, gitu ya. Ya, mulailah berangsur-angsur menjadi orang yang tegak berdiri, cinta pada diri, dan tegak berhadapan dengan orang lain. Ya, Ibu, tahu nggak, Bu? Kalau kita tidak mampu mencintai diri kita tidak mau tahu apa yang menjadi kelebihan dan dalam diri kita, maka yang terjadi tampilannya adalah kita akan menjadi lebih tua dari umur kita secara fisik. Oke? Jadi sebetulnya dalam hidup kita tuh hanya ada 2 kok emosi itu. Senang dan tidak senang. Ibu-ibu mau yang mana?
Yang senang atau yang tidak senang? Ayo, Siti apa Ibu Rojuna? Panggil Ibu Juna ya? Ya Bu, boleh. Oke. Ya Bu Juna, silakan duduk, bernafas seperti biasa, santai. Ya, coba dihitung, tarikan hembusan nafasnya pelan-pelan. Ya, oke, dihitung. Oke, saya menitin ya, 1 menitnya. Yuk, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bernapas secara perlahan dan dalam. Sekarang tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya pelan-pelan. Ya. Ditahan, saya hitung 1, 2, 3. Nyampe enggak tuh? Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Yuk kita ulang. Tarik nafasnya pelan-pelan. Hitung dalam hati sampai 3. Kembungkan perutnya, kemudian pelan-pelan diturunkan. Ya, hitungan 3. Terus seperti itu lagi, Bu. Tarik nafas pelan-pelan. Yang lain boleh ngikut ya, tapi sekarang kita coba praktekkan ke Bu Rojuna. Hembuskan pelan-pelan Ibu selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Lagi Bu, tarik nafas lagi pelan-pelan. 1, 2, 3. Ditahan ya Bu. Sampai hitungan 3. Kemudian pelan-pelan dihembuskan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. Tarik nafas pelan-pelan. Hitungan 3. Ditahan. Kemudian hembuskan sampai hitungan 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana Bu rasanya, Bu? Lebih tenang? Lebih rileks, Bu. Lebih rileks. Oke, kalau diukur lagi dengan yang tadi kira-kira berapa ukuran tekanannya? Masih 5? Karena sudah agak tenang sedikit Bu, kayak rileks. Mungkin agak turun Bu emosinya. Agak turun. Di berapa Bu? 1, 2? 3, sekitar masih 3. Oke, 3. Lumayan ya, dari 5 jadi 3. Nah, kalau itu Ibu rajin lakukan, maka Ibu akan menjadi orang yang pandai mengendalikan dirinya, nafasnya. Jadi kita hari ini tadi sudah mendengarkan dua materi dari Bu Ani gitu ya, sekaligus prakteknya. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.